Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak. Bapak nggak ada Bapak ya, Ibu-ibu cantik semua. Alhamdulillah. Salam Bu Yuni. Bertemu walaupun malam, tapi kelihatannya masih sangat cerah wajahnya, masih semangat. Insya Allah hari ini kita akan sama-sama belajar di sini. Kita mengadakan kegiatan in-house training. Walaupun cuma 4 orang, tapi insya Allah bermanfaat. Amin. Amin. Materi kita hari ini adalah tentang konsep alur tujuan pembelajaran yang akan disampaikan oleh Ibu Yosi Novila. Kepada Ibu Yosi Novila dipersilakan. Kayaknya berdoa dulu deh, Bu Yuni. Iya, berdoa dulu. Iya, boleh. Ya, betul. Sebelum kita mulai presentasi, ya betul, ada baiknya kita berdoa. Mudah-mudahan acara kita hari ini berjalan lancar dan kita mendapatkan Amin. dari kegiatan ini. Berdoa secara Islami ya, mungkin ya, karena semuanya kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mungkin silakan Bu Yosi kita mulai aja ya. Iya, terima kasih Bu Yuni atas kesempatan yang diberikan. Selamat malam Ibu-ibu semuanya pada malam hari ini. Selamat malam Bu Yosi. Malam Bu Yosi. Gimana? Masih semangat nggak nih? Semangat banget. Alhamdulillah. Ya, Ibu-ibu semuanya, pada kesempatan kali ini kembali lagi kita dalam in-house training, ya. Setelah beberapa waktu yang lalu kita juga sudah berada dalam pelatihan yang sama, tetapi dalam materi yang berbeda ya Ibu-ibu ya. Materi yang terakhir kemarin kita sudah membahas tentang capaian pembelajaran. Masih ingat nggak nih Ibu-ibu? Masih ingat ya? Masih dong, Insya Allah. Masih ingat. Aduh, Bu Win kayaknya semangat banget nih. Ya Bu Win ya. Pembelajaran itu adalah kompetensi yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa di akhir fase. Betul nggak Bu? Iya, gimana Bu Yuni, Bu Cut, betul nggak apa yang udah disampaikan sama Ibu Win? Betul. Tepuk tangan. Mantap Bu Win ya. Oke. Jadi kan kita sudah pernah membahas bahwa ada beberapa fase yang terdapat di dalam siklus pembelajaran itu, yaitu pertama dimulai dari fase A. Fase A dimulai dari kelas 1 dan kelas 2 ya. Kemudian fase B itu dimulai dari kelas 2 dan kelas 3 SD. Kemudian fase C dimulai dari kelas, masih ingat kelas berapa Ibu-ibu? Kelas 5-6. Nah, iya kelas 5-6. Kemudian khusus di tingkat SMP-nya itu dianggap sebagai fase D. Fase D. Iya, di kelas 10 setelah atas itu fase E dan lanjut ke kelas 12 itu fase F. Ibu-ibu semuanya, guru penggerak ya, guru hebat. Pada kesempatan in-house training kali ini kita akan mencoba membahas tentang perangkat ajar ya. Perangkat ajar, di mana nanti di sini kita akan membahas tentang bagaimana sebenarnya konsep dari alur tujuan pembelajaran ya. Bagaimana konsepnya, kemudian bagaimana prinsip-prinsip apa saja yang ada di dalam alur tujuan pembelajaran, juga kemudian bagaimana cara menyusunnya untuk nanti kita tuangkan yang ke dalam yang namanya modul ajar. Modul ajar ya. Udah pernah dengar belum Ibu-ibu modul ajar? Sudah ya. Kalau di sekilas Bu. Sekilas ya. Kalau di kurikulum yang sekarang, kurikulum 2013 itu modul ajar itu sama fungsinya dengan apa ya Bu? RPP ya. Oh ya, betul sekali Bu Yuni. Modul ajar yang ada pada
Bu Yosi, apa kabar Bu ini? Yosi. Halo. Ya, kelihatannya Bu Yosi jaringannya agak kurang bagus ya. Iya, kurang mendukung. Nah, udah masuk lagi. Bu Yosi. Jaringannya nih. Gak apa-apa, Bu. Lanjut. Kadang Udah Bu, udah Bu. muncul, kadang-kadang hilang. Sudah muncul? Sudah kedengeran lagi kok. Sudah muncul? Sudah Belum, muncul. Bu. Oh, belum muncul. Presentasinya belum muncul. Nah, udah muncul Bu. Sudah muncul ya. Ya, bisa dilihat semua ke layar presentasi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang perangkat ajar, di mana ya pada unit modul ini Bapak Ibu akan belajar tentang perangkat ajar, ya, di mana di akhir sesi ini nanti tujuannya adalah peserta mampu menjelaskan konsep, komponen, prinsip, dan prosedur penyusunan alur tujuan pembelajaran. Kemudian tujuan yang kedua adalah menjelaskan konsep, komponen, prinsip, dan prosedur penyusunan modul ajar. Dan yang terakhir adalah menjelaskan cara pemanfaatan dan cara penyediaan buku teks pelajaran. Siap. Nah, jadi sebelum kita masuk ke alur tujuan pembelajaran, mungkin ibu-ibu semua di sini masih ingat ya tentang profil pelajar Pancasila yang sudah kita bahas pada in-house training sebelumnya, di mana bahwa ada beberapa karakter yang harus dimiliki oleh peserta didik kita yang harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu apa-apa saja ibu-ibu yang dimaksud dengan profil pertama ya. Ada 6 karakternya. Yang pertama beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Iya. Selanjutnya itu mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif, Bu. Iya, betul sekali, Bu Cut. Mantap. Hebat, Bu Cut. Baiklah, langsung saja kita langsung masuk ke konsep alur tujuan pembelajaran. Ya, di sini di modul dijelaskan bahwa secara umum itu ada 2 langkah besar dalam penyusunan perangkat ajar untuk satu mata pelajaran. Ya, yang pertama, ini yang ada tanda bintangnya, ini capaian pembelajaran. Tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Win tadi ya, bahwa capaian pembelajaran ini ditetapkan oleh pemerintah itu biasanya disusun dalam fase-fase. Nah, tadi sudah kita sebutkan bahwa ada 6 fase. Nah, di sini untuk penyusunan alur dan tujuan pembelajaran, ini beberapa pathway-nya ya yang menuju capaian pembelajarannya itu disediakan oleh pemerintah, kemudian digunakan oleh sekolah. Ya. Jadi definisi alur pembelajaran itu adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara logis menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Alur ini disusun secara linear sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari. Ya, nah, bisa dibaca di nomor 2 ada pengembangan modul ajar. Ya. Jadi yang pertama tadi, langkah besar yang pertama adalah penyusunan alur dan tujuan pembelajaran. Langkah besar yang kedua adalah pengembangan modul ajar yang kita sebut tadi sama dengan RPP ya Bu, RPP pada kurikulum 2013. Nah, pada penyusunan alur dan tujuan pembelajaran itu ada beberapa catatan penting yang harus kita ingat, bahwa yang pertama, guru berhak untuk menyusun alur pembelajaran masing-masing yang terdiri dari rangkaian tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua, pemerintah menyediakan beberapa set alur untuk digunakan sebagai contoh pengembangan kurikulum yang siap digunakan satuan pendidikan.
dan panduan untuk penyusunan perangkat ajar. Jadi kita juga punya andil ya ibu-ibu semua, bahwa walaupun capaian pembelajaran tadi ditentukan oleh pemerintah, tapi kita sebagai guru yang langsung berinteraksi dengan siswa di dalam kelas, itu juga punya hak untuk menyusun alur pembelajaran masing-masing. Jadi ini salah satu tugas kita, bagaimana kita sebagai guru harus membuat alur pembelajaran itu sebaik mungkin, supaya capaian pembelajaran yang sudah ditentukan oleh pemerintah itu dapat kita capai dengan sebaik-baiknya. Nah, jadi kita lihat konsep alur tujuan pembelajaran itu, ini bisa dilihat Bu ya dari gambar yang sudah ada di layar masing-masing, di layar presentasi, bahwa alur tujuan pembelajaran itu terdiri dari beberapa tujuan pembelajaran. Nah, ini kalau misalnya di kelas 1 SD maksudnya Bu ya, maka tujuan pembelajarannya nanti akan dibuat penomoran 11, 12, 13, 14, dan seterusnya. Kemudian demikian juga di kelas 2, nah, di kelas 3, kelas 4, dan seterusnya. Kemudian konsep alur tujuan pembelajaran itu ada 3. Yang pertama, kompetensi. Kompetensi itu adalah kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa. Kemudian yang kedua, konsep yang harus ada di dalam alur tujuan pembelajaran itu adalah konten. Apa itu konten? Konten adalah konsep utama yang perlu dipahami di akhir satu unit pembelajaran. Ya, jadi ada kompetensi, ada konten, kemudian yang konsep yang terakhir harus ada variasi. Apa itu variasi? Yaitu keterampilan berpikir yang perlu dikuasai oleh siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Jadi ketiga konsep alur tujuan pembelajaran ini saling bersinergi. Ya, sebaiknya memang harus ada di dalam penyebutan tujuan pembelajaran itu sendiri. Nah, kita bisa lihat di sini untuk fase kelas 5, nah ini kebetulan dia ambil materi bahasa Indonesia, mapel bahasa Indonesia. Capaian pembelajaran pada akhir fase C, pelajar memiliki kemampuan berbahasa untuk berkomunikasi dan bernalar sesuai dengan tujuan dan konteks sosial. Pelajar mampu memahami, mengolah, dan menginterpretasi informasi dan pesan dari paparan lisan dan tulis tentang topik yang dikenali dalam teks narasi dan informasional. Pelajar mampu menanggapi dan mempresentasikan informasi yang dipaparkan, berpartisipasi aktif dalam diskusi, menuliskan tanggapannya terhadap bacaan menggunakan pengalaman dan pengetahuannya, menulis teks untuk menyampaikan pengamatan dan pengalamannya dengan lebih terstruktur. Pelajar memiliki kebiasaan membaca untuk hiburan, menambah pengetahuan dan keterampilan. Bisa kita perhatikan bahwa di capaian pembelajaran ini ada beberapa materi yang termasuk ke dalam capaian pembelajaran di fase C ini, ya, khusus untuk mapel bahasa Indonesia. Maka contoh dari alur tujuan pembelajaran dari CP ini itu bisa diturunkan. Di sini kita lihat ada 3. Nah, kita bisa perhatikan ya, ibu-ibu semua, bahwa pada tujuan pembelajarannya itu diberi pengkodean dengan 5, itu kan berarti kelas 5-nya ya, kelas 5, kemudian tinggal 5.1, 5.2, 5.3. Dan yang menyusun ini adalah kita ibu-ibu, ya, para guru yang berinteraksi di kelas, yang melakukan pembelajaran dengan siswa. Ini tugas kita. Tujuan pembelajaran 51, 52, 53 ini kita yang menyusunnya. Bagaimana caranya supaya tujuan pembelajaran yang kita susun ini benar-benar efektif, ya, untuk bisa mencapai pembelajaran diharapkan. Di sini bisa kita lihat pelajar mampu membaca dengan lancar dan indah serta memahami informasi dan kosakata baru yang memiliki makna denotatif, literal, konotatif, dan kiasan untuk mengidentifikasi objek, fenomena, dan karakter. Pada tujuan pembelajaran 52, pelajar dapat mengidentifikasi dan menganalisis. Jadi memang taksonominya itu ada di situ ibu-ibu ya. Kalau misalnya di tujuan pembelajaran yang pertama itu kan kita lihat mampu membaca. Ya, mampu membaca itu kan
masih dalam taraf taksonomi yang rendah, ya. Jadi pada tujuan pembelajaran 52 maunya jangan mampu lagi. Kita harus mencari kata-kata operasional yang lain yang agak tinggi sedikit daripada yang di tujuan pembelajaran 51 tadi. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa pada tujuan pembelajaran 52 itu pelajar dapat mengidentifikasi dan menganalisis. Nah, jadi mengidentifikasi dan menganalisis itu agak lebih tinggi tingkatannya sedikit daripada pelajar mampu Membaca. Iya. Jadi sudah ada peningkatan kompetensi di sana. Kemudian juga kita lihat lagi di tujuan pembelajaran 53. Pelajar dapat mengajukan pertanyaan dengan menggunakan kata kunci yang relevan untuk mengklarifikasi pemahamannya terhadap teks. Jadi udah tinggi lagi nih ceritanya. Jadi di tujuan pembelajaran yang pertama tadi mampu membaca dulu, yang kedua kemudian mengidentifikasi, menganalisis, baru kemudian dia secara mandiri dapat mengajukan pertanyaan. Jadi sudah meningkat terus kompetensinya di situ. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu Ibu-Ibu? Boleh Bu. Saya boleh Ya, Bu. silakan. Bu Yuni ya? Iya, boleh ya Bu. Ya. Jadi kalau dilihat dari sini ini kan contohnya bahasa Indonesia ya Bu ya. Tadi kan Iya. katanya alur apa sih tujuan pembelajaran itu harus terdiri dari 3 Iya. tadi. Iya, betul. Ada apa tadi Bu? 3 konsep tadi? Kompetensi, kontens, dan variasi. Konten dan variasi. Iya, benar sekali Bu Yuni. Jadi, nah, kita di matematika nih apakah 3-3-nya harus ada dalam setiap tujuan pembelajaran? Contohnya misalnya matriks ya, menentukan inverse matriks. Nah, di situ kalau kompetensinya jelas, kemudian kontennya jelas. Nah, variasinya kira-kira apakah harus ada juga dan untuk contoh misalnya untuk contoh matriks tadi ada yang punya ide kah tentang variasinya apa sih gitu? iya. Mungkin sebelumnya ada yang bisa menjawab atas pertanyaan. Bisa nggak Bu, kalau variasinya misalnya si anak ini kita minta untuk mencari bentuk-bentuk matriks, misalnya dia cari dengan melihat pertandingan sepak bola, menang, kalah, WO, atau itu bisa itu sebagai variasi. Sehingga anak langsung melihat bentuk nyata pada kehidupan sehari-hari, oh ternyata matriks contohnya seperti ini. Bisa nggak tuh Bu Yosi? Jadi variasinya dalam bentuk itu gitu ya? Iya. Kita kembalikan lagi ke definisi tadi, Bu ya. Coba variasi tadi apa ya? Variasi tadi apa gitu. Nah, nanti kita hubungkan dengan tujuan pembelajaran kita tadi. Nah, ini dia. Variasi adalah keterampilan berpikir yang perlu dikuasai siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Kira-kira kalau yang dicontohkan oleh Bu Win tadi, ada nggak keterampilan berpikirnya di situ? Ada ya, karena kan kontekstual dia berupa cerita kehidupan sehari-hari, dia harus menerjemahkan dulu ke matriks. Iya. Kemudian cari inverse-nya. Mungkin begitu ya? Iya, bisa jadi. Ini kan berarti dia berpikir secara kontekstual bagaimana pertandingan bola tadi dia terjemahkan ke dalam bentuk matematika yaitu matriks. Di situ kan sudah ada berpikir kritisnya, kreatif dia. Oh berarti pertandingan sepak bola tadi mungkin berapa skornya, di grup A berapa skornya, di grup B berapa skornya, itu kan bisa dia tampilkan dalam bentuk matriks. Nah, di situ kan sudah ada berpikirnya. Kan kita lihat tadi bahwa variasi tadi keterampilan berpikirnya ada di situ. Nah, cuman kadang-kadang nanti kita agak lemah dalam memilih bahasanya. Nah, ketika kita membuat tujuan pembelajaran itu, bahasa yang kita gunakan di tujuan pembelajaran itu nanti. Nah, harus jeli kita menyusunnya, misalnya siswa mampu menerjemahkan sebuah masalah kontekstual dalam bentuk matriks. Nah, kan bisa. Di situ berarti
ya menerjemahkan masalah kontekstual dalam bentuk matrik itu sudah proses berpikir, sudah proses keterampilan berpikir di situ. Nah, atau mungkin ada pendapat lain dari Ibu Cut? Gimana Bu Cut? Atau setuju dengan pendapat Bu Win tadi? Itu salah satu contoh, Bu ya. Nanti kita lihat. Kita harus kreatif ya Bu ya untuk apa menentukan tujuan pembelajarannya ini supaya tiga-tiganya kompetensi, konten dan variasi itu harus ada. Berarti kita harus betul sekali Bu. Ya itu 3. Ibu-ibu Cut kelihatan nggak di sini? Kelihatan Cut. Suaranya juga. Oh iya, soalnya barusan ini jaringannya nggak bagus. Kalau di saya tertutup tuh videonya semua deh, nggak ada yang terlihat. Saya doang. Itu berarti. Oh, jaringan itu ya? Iya sama Cut juga nih jaringan, cuma Cut yang kelihatan. Gak apa-apa deh, yang penting kita lanjut aja. Ya. Nah, lanjut aja ya. Tapi kita beri aplaus untuk Bu Win tadi karena sudah memberikan contoh variasi tadi. Tepuk tangan untuk Bu Win. Tepuk hebat dulu. Tepuk hebat. Hebat. Insya Allah ini semuanya guru-guru hebat nih. Amin. Amin. Kita lanjutkan materi selanjutnya. Udah. Untuk materi konsep tadi, konsep alur tujuan pembelajaran sudah. Ya baik, terima kasih Bu Yosi atas pemaparannya. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan dari ibu-ibu yang lain, Bu Win atau Bu Cut. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Saya boleh Bu? Boleh. Dalam satu CP itu bukan mungkin ada beberapa materi kan, seperti matematika itu pasti dalam satu CP terkandung banyak materi di situ. Yang jadi pertanyaan saya, apakah untuk penyusunan tujuan pembelajaran di satu CP itu ada minimal ataupun maksimalnya, Bu? Itu saja, Bu. Oh ya. Sebenarnya atau sebelum saya jawab nih, saya lemparkan dulu. Mungkin Bu Win dengan Bu Yuni bisa bantu jawab. Kalau menurut pendapat saya, tapi tolong nanti diluruskan ya Bu, salah atau benarnya nih. Kalau menurut saya, pendapat saya boleh-boleh aja. Tergantung dari materi yang memang kita sajikan itu kemana ini tujuan pembelajaran yang mau kita capai. Jadi boleh aja capaian pembelajaran itu terdiri dari beberapa tujuan pembelajaran. Itu. Dan juga bisa juga melihat waktu yang ditentukan waktu yang tersedia gitu. Gimana Bu Yuni? Kalau menurut saya sih betul, jadi bisa satu capaian pembelajaran kalau memang dia sangat sederhana ya mungkin satu tujuan pembelajaran cukup, tapi pada umumnya kan nggak begitu ya, satu capaian pembelajaran itu pasti dia banyak yang harus dipelajari di dalamnya, jadi tujuan pembelajarannya itu bisa beberapa, dan satu lagi kan ini capaian pembelajaran itu kan dari pemerintah ya, dari pemerintah pusat, sedangkan tujuan pembelajaran itu kita sendiri yang mengembangkan gitu kan. Artinya mungkin sekolah yang satu dengan sekolah yang lain itu berbeda, mungkin di sekolah A cuma sampai materi E misalnya, dari A sampai E. Kemudian di sekolah lain yang mungkin anaknya lebih ini nih, lebih antusias, lebih cerdas dan seterusnya, dia mau sampai G misalnya, ya kan boleh-boleh aja gitu ya. Menurut saya seperti itu. Gimana Bu Yosi? Iya, apa yang disampaikan oleh Bu Win tadi dan Ibu Yuni itu sudah tepat ya, bahwa tidak ada aturan baku sebenarnya tujuan pembelajaran itu harus berapa ya. Yang jelas kalau satu kan juga nggak mungkin ya, biasanya lebih dari satu. Kita lihat potensi anak didik kita yang kita ajarkan itu seperti apa. Seperti Bu Yuni bilang tadi, bisa jadi di sekolah Bu Yuni dengan di sekolah Bu Win atau di sekolah Bu Cut itu nggak sama dengan
capaian pembelajaran yang sama, materi yang sama, bisa jadi tujuan pembelajarannya berbeda nanti, ya. Kemudian juga yang dicapai oleh si siswa juga akan berbeda. Mungkin yang di sekolah unggul dengan di sekolah yang biasa saja itu tidak akan sama. Jadi sudah benar sekali apa yang dijawab oleh Bu Win dan Bu Yuni tadi. Applause buat kita semua. Ada lagi mungkin? Kita sampai berapa menit ya Bu Ibu di durasinya? Kalau saya lihat 20 Bu, minimal ya. Lebih dari 20 ya. Lebih dari 20 menit. Masih ada waktu kita beberapa menit lagi? Kalau ada yang mau ditanyakan lagi silakan ya. Nah, boleh. Mungkin kita harus coba buat nih Bu di lain kesempatan ya, kita diberi kesempatan untuk membuat tujuan pembelajaran supaya bisa kita cek sama-sama apakah memenuhi tiga kriteria. Iya, betul. Kira-kira setelah memperoleh materi ini tadi ada nggak perbedaan apa yang sudah dijelaskan di modul tentang alur tujuan pembelajaran dengan yang ada di kurikulum sekarang yang biasanya kita lakukan? Ada nggak perbedaannya kira-kira? Jelas Bu. Ada. Kalau di kurikulum 2013 itu kan silabus ya. Iya. Istilahnya silabus kalau di kurikulum sekolah penggerak itu capaian pembelajaran. Kemudian nanti dari silabus kan itu ada yang namanya kompetensi dasar. Nah, kemudian penurunan dari kompetensi dasar namanya indikator Bu ya. Ya, indikator pencapaian kompetensi. Mungkin di in-house training selanjutnya kita akan bahas mengenai bagaimana cara menyusun alur tujuan pembelajaran. Nanti kita akan lihat capaian pembelajaran yang ada pada mata pelajaran matematika. Nanti ibu-ibu akan saya beri tugas untuk menyusun alur tujuan pembelajaran. Tentunya harus masuk 3 konsep ini ya. Ya, baik Bu. Tadi konten variasi. Ada yang mau merefleksikan pembelajaran kita pada malam hari ini? Bu Cut mungkin, Bu Win atau Bu Yuni? Apa sih yang ibu-ibu peroleh dari penjelasan tadi? Silakan ibu-ibu. Iya boleh. Boleh silakan Bu Cut. Jadi setelah kita mendengar pemaparan materi dari Bu Yosi, tadi ada beberapa hal yang saya tangkap, yaitu yang pertama bahwa alur tujuan pembelajaran itu kita atur itu berdasarkan capaian pembelajaran. Nah, dari alur tujuan pembelajaran itu juga terdiri dari 3 komponen, yaitu yang pertama kompetensi, kemudian kedua konten, dan ketiga variasi. Nah, yang terakhir bahwa tujuan pembelajaran itu tergantung kepada keadaan dari siswa ataupun dari satuan pendidikan yang kita ampu, seperti itu. Iya. Ada yang mau menambahkan mungkin? Dari penjelasan Bu Cut tadi, ada yang mau menambahkan? Atau cukup saja? Kelihatannya sudah pas ya Bu. Udah diborong semua sama Bu Cut. Iya. Pasti kalau boleh Bu Yosi, kita bisa ketemu lagi di HT yang mendatang ini benar-benar yang seperti Bu Yosi tadi katakan, kita membuat alur tujuan pembelajaran di mata pelajaran matematika. Jadi kita benar-benar tahu apa itu kompetensinya di mana, kontennya di mana, variasinya di mana. Karena betul. Bekal kita untuk menuju menggunakan kurikulum yang baru ini. Terima kasih. Iya. Itu nanti memang ya seperti saya sampaikan tadi bahwa untuk IHT selanjutnya kita akan langsung menyusun alur tujuan pembelajaran dari capaian pembelajaran khususnya mata pelajaran matematika ya. Ya mungkin untuk malam hari ini hanya di sini saja. Semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat ya. Sampai ketemu. Semoga kita sehat-sehat semua. Sampai ketemu di IHT selanjutnya. Saya serahkan ke Bu Yuni.
Baik, Ibu, terima Silakan, kasih Bu. banyak Bu Yosi atas pemaparannya yang luar biasa. Kemudian kepada teman-teman juga Plus, plus. pada pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban juga luar biasa. Oke, Plus buat semua kita untuk kita. semua luar biasa, betul-betul. Walaupun singkat, tapi insya Allah ada yang kita pelajari, ada yang kita dapat malam ini, walaupun Ya. cuma sekitar 20-an menit lah seperti itu. Nah, karena tadi kita buka dengan doa, maka kita tutup in-house training kita malam ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Sampai ketemu lagi di in-house training selanjutnya, ibu-ibu semua. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Makasih Bu jumpa. Terima kasih Bu Yosi, Yosi. Bu Yun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin live ya. Ya. Saya berhenti merekam ya. Oke.